Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang menyaksikan live streaming. Mari saat ini kita persiapkan hati kita bawa hati kita arahkan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat setiap kebaikan dan kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup
boleh didoakan. Kita siapkan hati kita, mari kita lebih lagi bersuka cita, kita akan pujian segala puji syukur. Oh
pernah mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kini kami mau percaya Tuhan kepada-Mu. Kami percaya Tuhan atas setiap mukjizat-mukjizat-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Ini kami mau berserah pada rencana-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
kami, dimanapun kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, yang di rumah. Shalom. Kita hari ini masuk dalam tema yang sama seperti minggu lalu, berjaga-jagalah, dalam bagian yang ketiga. Coba kita lihat dulu ayat firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Anda juga buka Alkitab Anda untuk baca bersama-sama dengan saya. Matius 24 ayat 42. Matius 24 ayat 42 dikatakan begini. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Firman Tuhan katakan, karena itu berjaga-jagalah. Minggu yang lalu saya sudah jelaskan kata berjaga-jaga itu memberikan perhatian secara ketat. Ya, artinya Tuhan tahu bahwa ini perkara yang penting. Dan memang bicara tentang kedatangan Tuhan itu bagi kita umat percaya sebuah pengharapan yang memang suatu ketika kita harapkan untuk nanti kita bisa memenuhi syarat dan akhirnya kita bisa bersama-sama dengan Yesus dipermuliakan. Nah, oleh sebab itu Tuhan katakan berjaga-jagalah. Artinya Tuhan ingin kita memperhatikan tentang kedatangannya ini dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita ini terlena. Jangan sampai kita ini jangan sampai kita ini pada akhirnya tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi Tuhan itu ingin kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang ini, kedatangannya. Ya, coba kalau kita ini mengharapkan, ya, misalnya seperti ini orang-orang yang seharusnya bulan-bulan ini kan pada pulang kampung mudik. Kemarin ada satu rombongan, ya, mereka mau pulang nggak bisa pulang karena semuanya sudah di off-kan, baik penerbangan udara, laut, darat itu sudah di off-kan. Mereka mau pulang ke Jawa, pulang kampung, ya, tapi tidak bisa. Ya. Mereka sampai anak-anaknya di rumah, keluarganya sampai nangis. Kenapa kok tak bisa? Begitu mengharapkan. Apa yang diharapkan? Orang yang dicintai itu datang. Nah, kita di dalam Tuhan juga sama. Anda mesti mengharapkan Tuhanmu ini datang jemput kamu. Nah, itu sebabnya Tuhan ngomong begini, berjaga-jaga. Jangan sampai ketika Tuhan datang jemput kita nggak siap. Makanya kenapa Tuhan menekankan, karena itu berjaga-jagalah. Di dalam ayat yang 43, 44 Tuhan ingatkan lagi, ulang lagi. Dia kasih perumpamaan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tuhan mengulang dengan satu pengertian yang lebih dalam. Artinya tuh Yesus mau ngomong begini, ini penting. Ya, dikatakan Tuhan kasih tanda. Dari pengertian itu Tuhan kasih tanda. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam
hari, malam bicara gelap. Artinya dalam kondisi dunia dalam kegelapan. Dan Anda kalau perhatikan sekarang kondisi dunia moral gelap, ya, semuanya serba gelap. Kehidupan manusia ini mulai sudah susah membedakan benar dan salah. Kalau Anda lihat di dalam Timotius, kondisi keadaan manusia akhir zaman itu kalau Anda perhatikan satu persatu itu cocok, sudah cocok. Artinya Tuhan tuh ngomong begini, kalau malam berarti tidak mau dekat. Nah, Tuhan ngomong, hendaklah kamu juga siap sedia. Artinya ini sesuatu yang Tuhan mau tekankan lagi loh, siap. Jangan sampai Anda dan saya tidak siap. Seperti hari ini Anda dan saya, kita semua ya, seluruh negara sedang mengalami yang namanya corona, pandemi corona, dan itu berimbas dalam segala segi aspek. Ini baru permulaan. Tuhan ngomong ini baru permulaan. Yang permulaan saja sudah efeknya mengacau balaukan. Ini baru permulaan. Anda bayangkan kalau benar-benar masuk ke dalam masa hari itu, apakah tambah mengerikan? Itu sebabnya kenapa Tuhan ngomong siap sedia, supaya ketika masuk masa itu kita sudah raja dulu, diangkat Tuhan dulu. Kita nggak mengalami masa sengsara besar. Lebih baik Anda sekarang berkorban, berjuang dengan sungguh-sungguh daripada nanti Anda mengalami masa-masa sengsara. Lebih lagi kalau kita nanti dipanggil Tuhan gak siap, kita dibawa dalam yang namanya kematian kekal, itu lebih mengerikan lagi. Lah itu sebabnya Tuhan katakan berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Tujuan dari firman Tuhan hari ini adalah supaya kita jangan ditolak masuk dalam kehidupan kekal. Jangan ditolak. Orang bisa masuk, contoh ya, orang bisa lulus, pasti ada syarat. Nggak mungkin orang mau lulus ujian nggak ada syarat. Selalu ada syarat. Nah, Anda dan saya mesti memenuhi syarat. Ya, yang pertama, apa yang kita mesti jaga? Yang pertama saya katakan ini, berjaga-jaga untuk pengajaran, terhadap pengajaran. Coba kita lihat. Ya, dikatakan begini. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Tuhan katakan ini, terhadap ragi, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap ragi. Kalau Anda baca ayat yang selanjutnya itu bicara tentang pengajaran. Nah, di sini Tuhan mengingatkan kita umatnya untuk berhati-hati terhadap pengajaran. Sekarang ini sudah banyak pengajaran-pengajaran yang palsu, yang mengerikan, dan pengikutnya pun juga banyak. Terakhir saya dengar ada pengajaran dari China, dia mulai mengajar tentang kebaikan, tapi menyangkal akan keberadaan Injil atau Tritunggal. Dan pengikutnya juga banyak. Ada satu juga orang di jemaat yang
begitu banyak di Amerika. Mereka ya mengizinkan yang namanya LGBT. Itu jemaatnya juga puluhan ribu. Betapa mengerikannya. Pengajaran firman Tuhan sekarang diganti banyak. Seringkali saya dengar ya diganti dengan motivasi-motivasi pikiran yang positif. Bukan lagi pengajaran Injil. Seringkali orang menyamakan firman Tuhan dengan pikiran positif. Saya mau katakan, pikiran positif dengan pikiran benar itu berbeda jauh. Orang yang berpikiran positif belum tentu benar. Orang yang berpikiran benar pasti positif. Jadi sekarang ini pengajaran itu mengerikan. Apalagi kita yang di rumah, yang nggak boleh kemana-mana, ibadah harus online. Yang terjadi apa? Orang mulai searching ke Google, YouTube, cari. Dan di situ banyak ya, mulai muncul pengajaran-pengajaran. Makanya Tuhan katakan ya, berjaga-jagalah, bukan hanya berjaga-jaga dan waspadalah. Artinya ini Tuhan mau mengingatkan kita, hati-hati pengajaran. Kenapa? Karena pengajaran itu ya bisa mengkamili. Dan itu nanti akan muncul ya di akhir zaman itu guru-guru palsu. Anda lihat di dalam 2 Petrus 2 dikatakan sebagaimana nabi-nabi palsu dalam zaman dahulu yang tampil di tengah-tengah umat Allah. Suaranya nggak enak. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan cara demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Jadi nanti akan muncul guru-guru palsu di akhir zaman, ya. Dan dikatakan pengajaran itu seperti ragi. Anda kalau lihat ragi itu kalau misalnya dicampurkan ke dalam adonan sedikit aja itu akan mengkamili seluruh adonan itu. Makanya kalau bikin roti ragi kan nggak terlalu banyak, sedikit aja, tapi itu mengkamili. Pengajaran itu Anda nggak perlu dapat pengajaran banyak-banyak, sedikit aja yang salah itu akan mengkamili seluruh apa yang sudah benar jadi salah. Makanya Tuhan tuh suruh kita ini hati-hati di dalam pengajaran, karena banyak orang yang pada akhirnya sesat gara-gara pengajaran. Ya, saya masih ingat tahun berapa itu ada satu ya hamba Tuhan ngomong Tuhan mau datang. Mereka suruh jual rumahnya, semuanya dijual, mempersiapkan Tuhan mau datang. Dan banyak yang mengikuti. Ada satu di Amerika juga ya. Orang bukan orang pintar, tapi mempengaruhi orang-orang pintar. Yang ngomong nanti ada yang namanya apa itu ya, pesawat dari luar angkasa, piring terbang datang. Mereka akan jemput kita pakai mereka di dalam kantongnya $10 bunuh diri. Nah ini yang akhirnya membuat satu kesesatan ini, belum yang lain-lain ya. Dalam Galatia 5 ayat 9 dikatakan sedikit ragi sudah mengkamilkan seluruh adonan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus berhati-hati dengan pengajaran, karena ini efeknya itu dahsyat.
Dan sekarang iblis bagaimana menyesatkan? Iblis sekarang masuk ke dunia pendidikan, pengajaran. Hanya Anda, ya, dimanapun Anda, anakmu sekolah, Anda awasi betul-betul. Itu ngeri. Masuknya ke situ. Dan mereka diajarkan untuk berbuat baik. Bahkan penebusan Yesus itu dianggap itu yang penting berbuat baik, diganti dengan perbuatan baik. Padahal kita untuk masuk dalam kehidupan kekal, kita perlu Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan itu sudah semerbak di seluruh dunia ini. Waduh. Belum lagi pengajaran-pengajaran yang lain. Kita harus berhati-hati karena itu bisa mengkami. Itu bisa membuat kita nih menyimpang. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita bisa berhati-hati? Yang selanjutnya, miliki yang namanya pengenalan yang benar. Miliki namanya pengenalan yang benar. Kalau orang nggak miliki pengenalan yang benar, dia tidak akan bisa percaya kepada firman-Nya. Orang kalau tidak bisa memiliki pengenalan yang benar, tidak percaya, maka dia tidak akan pernah bisa berjalan dalam pengajaran yang benar. Kenapa orang bisa diombang-ambing? Karena dia tidak bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan. Kenapa bisa tidak bertumbuh? Karena tak percaya. Masa? Bahkan kalau Anda lihat dalam 2 Petrus 3 pasal 3, itu orang ngomong, mana akan tampil pengecek-pengecek. Yang terutama harus kamu ketahui adalah bahwa pada akhir hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang hidup menuruti hawa nafsu. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia dijadikan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Nanti akan muncul pengecek-pengecek. Nah, kalau Anda nggak kenal dengan benar, kalau Anda dan saya tidak percaya dengan benar, Anda akan nyimpang. Anda akan berkata, iya benar juga. Ditambah lagi ya, banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang jatuh dan mereka hidupnya juga fine-fine aja, baik-baik aja. Anda akan lihat, loh kok gitu ya? Oh ternyata nggak apa-apa ya. Lalu ditambah lagi olokan-olokan, ngapain kalau begitu? Lihat tuh, itu aja begitu. Mana Tuhan mau datang? Nggak ada. Dulu juga begitu. Ya sekarang ini ya biasa. Akhirnya membuat orang ini ternyata salah ya. Makanya kalau Anda tidak memiliki pengenalan yang benar, Anda nggak akan bisa percaya kepada Yesus dengan benar. Dalam Mazmur 9 ayat 11, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Anda perhatikan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Artinya begini, tingkat pengenalan kita menentukan seberapa besar kita mempercayai Allah kita. Tanpa pengenalan tidak mungkin bisa percaya. Makanya orang ini
dilihat tingkat pengenalannya seberapa. Dan itu yang tahu Anda sendiri, bukan orang lain. Itu nanti akan menentukan seberapa besar kita mempercayai Allah kita. Jadi kadar pengenalanmu menentukan kadar percayamu. Tanpa pengenalan tidak mungkin orang percaya. Makanya kenapa? Nanti ya bisa dibuktikan dari apa? Ombang-ambing. Imannya runtuh dengan kondisi begini, imannya runtuh. Kalau dia imannya runtuh, berarti pengenalannya akan Tuhan itu masih dangkal. Diujinya melalui apa? Penderitaan. Diujinya melalui apa? Melalui berbagai macam masalah. Bagaimana kamu percayamu itu bagaimana? Mudah tidak diombang-ambing? Ketika nanti muncul misalnya puasa-puasa yang sekarang ini kan banyak mujizat sana, mujizat sini, mujizat sana, terus ditambah lagi pengajarannya salah. Kamu terombang-ambing enggak? Kalau kamu masih terombang-ambing, berarti Anda nggak percaya. Walaupun dia mau melakukan mujizat yang paling hebat sekalipun, kalau dia tidak benar pengajarannya, ya Anda harus tetap teguh, tidak benar nih. Itu namanya Anda percaya. Lah, orang untuk bisa percaya begini itu harus punya pengenalan. Saya kasih contoh, ya, suami istri. Suaminya pergi keluar kota kerja. Kalau istri itu kenal benar dengan suaminya, dia akan percayakan suaminya. Ketika orang datang, suamimu lu dengar ada bawa perempuan, dia nggak akan percaya, dia nggak akan terombang-ambing. Kenapa? Dia kenal suaminya, siapa suaminya. Tapi kalau dia nggak kenal suaminya, dia akan takut. Iya, orang itu ngomong jangan-jangan benar ya. Wah, mulai hidupnya mulai terombang-ambing, pikirannya mulai tidak benar. Kenapa? Karena dia nggak kenal. Nah, pertanyaannya, Anda kenal nggak Tuhan Allahmu? Bagaimana cara Anda menguji Anda kenal? Dari percayamu. Percayamu itu sampai nggak di pengharapan. Kalau pengharapanmu teguh, engkau tidak terombang-ambing, imanmu itu tidak mudah down, tidak mudah goyah. Berarti pengenalanmu itu bertumbuh. Tapi kalau percayamu ini mudah diombang-ambing seperti ini, contoh, Anda dalam kondisi begini, pasti banyak masalah. Itu imbasnya berbagai macam aspek istimewa ekonomi. Bagaimana percaya? Anda tetap percaya teguh Tuhan pelihara hidupmu, Anda kenal dia sebagai pemelihara, Anda kenal sebagai Allah yang pelindung, penolong, atau Anda nggak percaya? Itu tergantung pengenalan. Makanya pengenalan kita ini menentukan kadar percaya kita. Itu sebabnya kenapa Anda dan saya itu selalu terus disuruh baca firman, renungin firman, berdoa, nyembah. Itu tujuannya supaya Anda tuh semakin kenal. Kayak dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan Allahnya. Ya. Lah, orang kalau tidak mengenal Tuhan Allahnya, dia akhirnya tidak percaya. Apa yang terjadi? Coba kita lihat dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 20 dikatakan begini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang pertama, orang kalau nggak kenal Tuhan, dia nggak akan percaya. Orang kalau nggak percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kurangnya pengenalan, ini yang pertama akan dibawa pada yang namanya pikirannya yang sia-sia. Pikirannya kan sia-sia. Dia akan mengandalkan pikiran, mengandalkan kekuatan, dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan
yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Karena tidak mau belajar percaya. Ya akhirnya hidup kembali sama seperti orang nggak kenal Allah. Walaupun dia tanda kutip Kristen, tapi hidupnya nggak benar. Kenapa? Karena dia nggak percaya. Kenapa dia nggak percaya? Karena nggak kenal. Ya, dikatakan perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, kalau Anda perhatikan ayat selanjutnya, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi pengenalanmu akan Tuhan itu akan menghindarkan Anda dari yang namanya kebodohan, kedegilan yang membuat pikiranmu sia-sia, membuat pengertian gelap, perasaanmu tumpul, tidak lagi peduli dengan hatinya Tuhan. Itu bisa kamu hindarkan dari kita belajar mengenal Kristus. Kalau Anda nggak kenal Kristus, Anda nggak kenal dengan benar, waduh, ya udah. Makanya banyak anak Tuhan akhirnya nggak usah ke gereja-gerejaan itu, nggak usah percaya sungguh-sungguh, biasa-biasa aja, sungguh-sungguh malah repot, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kadang-kadang ada diberitahu kebenaran, nggak mau terima, merasa bahwa bukan itu, berontak terus. Kenapa? Karena dikuasai oleh pikiran yang nggak benar. Kenapa bisa begitu? Karena nggak belajar mengenal. Orang kalau nggak belajar mengenal, ya dia nggak akan bisa percaya. Begitu pentingnya kita itu untuk percaya, mengenal Tuhan dengan benar, sehingga kita ini bisa bertumbuh dalam pengajaran yang benar. Kenapa? Anda mau belajar. Orang kalau ingin kenal itu mesti belajar. Contoh, saya ingin mengenal alat musik, keyboard, ya saya harus belajar. Kalau nggak belajar dengan benar, bagaimana caranya saya belajar? Saya cari guru yang benar, pastinya. Saya mulai cari buku yang benar. Dia akan banyak baca bukunya. Oh, begini ya. Oh, do itu di sini ya. Oh, chord C itu begini toh. Oh, jarinya begini toh. Anda akan belajar dengan benar karena ingin mengenal dengan benar. Nah, kita juga itu. Kalau Anda ingin kenal dengan benar, Anda akan cari buku panduan yang benar. Anda akan suka baca buku panduan dengan benar. Bagaimana caranya? Ya, Anda akan cari Alkitab. Kenapa? Ini yang benar. Kenapa banyak orang nggak benar? Karena carinya yang lain, bukan cari Alkitab, bukan lagi baca renungkan firman Tuhan yang pasti benar, renungkannya yang lain, sehingga tidak mengenal dengan benar. Ya. Yang ketiga, supaya pelitanya tetap menyala. Jadi kalau Anda kenal dengan benar, Anda berjaga-jaga dalam pengajaran, pelitamu ini nanti tetap menyala. Kenapa? Karena kamu nanti punya pengharapan. Ya. Roma 12 ayat 11 dikatakan begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Anda perhatikan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Anda perhatikan. Jadi di sini bukan hanya memiliki kerajinan saja, tetapi harus plus rohnya menyala-nyala. Ya, harus plus. Jadi orang punya kerajinan belum tentu punya roh yang menyala-nyala. Belum tentu.
orang rajin baca kitab, ya, orang rajin berdoa, belum tentu rohnya nyala-nyala. Bisa jadi itu yang dilakukan rutinitas. Ya, nah Tuhan maunya kita ini rajin, tapi juga rohnya menyala-nyala, spiritnya itu nyala. Nah, bagaimana caranya? Karena dua hal ini harus diusahakan. Anda kalau perhatikan ayat ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ini nasihat. Biarlah rohmu menyala-nyala, berarti harus diusahakan. Berarti dua hal ini harus diusahakan. Punya kerajinan, juga punya roh yang menyala-nyala. Saya kasih contoh orang kerja. Ada orang kerja rajin datang, rajin, tapi kerjanya nggak menyala-nyala, nggak semangat. Ada nggak? Ada. Makan gaji. Dia pokoknya saya rajin kerja, datang tepat waktu, tetap. Tapi kerjanya nggak menyala-nyala, nggak semangat, santai-santai. Ada nggak? Banyak. Yang Tuhan mau begini, kamu rajin, tapi kamu juga mesti menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seringkali banyak orang melayani Tuhan rajin, tapi rohnya belum tentu menyala. Jadi Tuhan itu maunya Anda memiliki kerajinan plus dengan roh yang menyala-nyala. Dua hal ini. Bukan hanya rajin, tapi tidak nyala. Tuhan tidak mau. Kenapa? Karena itu rutinitas dan Tuhan nggak mau hanya apa yang kamu lakukan itu rutinitas. Ya. Ingat ada satu perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh bawa pelita, nggak bawa minyak. 5 gadis bijaksana bawa pelita plus bawa minyak. Anda perhatikan, sama-sama gadis, berarti sama-sama rajin, itu benar. Rajin. Tapi yang bodoh ini pelitanya bisa padam. Yang bijaksana pelitanya terus menyala. Kenapa? Bawa minyak. Ini artinya untuk tetap menyala kita harus dua hal. Punya pelita pasti harus ya. Firman sama dengan kerajinan. Ada mesti rajin baca, renungkan, doa, mesti rajin. Tapi satu lagi, dan minyak. Bagaimana pelita ini bisa menyala? Kalau ada minyak. Minyak itu bicara apa? Roh Kudus. Maksudnya apa? Supaya minyak itu tetap ada dalam hidup kita. Minyak itu bicara Roh Kudus, artinya Anda harus mau hidup oleh Roh, berjalan dalam Roh Kudus, lahir dari Roh. Banyak orang punya pelita tapi tidak mau taat untuk hidup oleh Roh atau dipimpin oleh Roh. Banyak orang punya pelita firman Tuhan, ahli Taurat, rajin, tapi hidupnya berontak. Kenapa bisa begitu? Karena tadi nggak kenal dengan benar. Jadi firman Tuhan itu cuma dijadikan sebatas sampai di sini toh, nggak sampai ke sini. Cuma buat pengetahuan aja, sehingga tidak muncul ketaatan. Kenapa bisa nggak taat? Karena nggak mengasihi. Kembali lagi, kenapa tidak mengasihi? Karena nggak kenal. Kalau dia kenal dengan benar, dia pasti bisa mengasihi. Kalau dia mengasihi, dia pasti mau taat. Seringkali banyak anak Tuhan seperti 5 gadis bodoh.
Dan nanti di akhir zaman banyak gadis bodoh, kelihatannya rajin, hidup benar, kelihatannya punya kerajinan jaga hidup, baik hidupnya, tapi nggak punya minyak, nggak hidup oleh roh, nggak punya ketaatan. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan hanya sekedar sebagai rutinitas keagamaan. Hati-hati ya, tidak semua Anda harus tahu. Bukan hanya pelita yang Anda bawa, tapi Anda masih bawa minyak. Karena pelita ini tidak akan terus menyala tanpa minyak. Makanya dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pertanyaannya, bagaimana pelita itu bisa menyala kalau ada minyak? Hidup kita sama. Anda rajin berdoa, rajin baca firman, tapi kalau hidupmu tidak mau dipimpin oleh roh, gak nyala, gak akan nyala. Nah, untuk bisa sampai begitu tadi, kenal dengan benar. Keinginan untuk mengenal dengan benar itu mesti ada dalam hidup, sehingga Anda mau diajar, Anda mau baca firman, nurut, diajar, yuk baca yuk, renungkan yuk. Jadi kamu diberi pengertian yang benar untuk kamu bisa taat. Iya. Kalau itu semua dilakukan dengan rutinitas, hanya sebuah rutinitas keagamaan, maka rata-rata banyak orang begini, kecewa pasti, capek, jenuh. Kayaknya dalam hidup ini tidak boleh itu hanya sebuah rutinitas, tapi mesti harus jadi sebuah gairah. Kalau orang itu cuma hanya melakukannya dengan rutinitas keagamaan, ya lama-lama kan capek, jenuh pasti. Makanya Anda dan saya itu mesti rohmu ini menyala-nyala. Makanya ada orang yang kerja sampai tahunan, tapi tetap semangat. Saya kadang-kadang lihat ada orang kerja tahunan, semangat kerjanya, wah pokoknya dia kerja. Kenapa? Karena dia tidak biarkan semangatnya padam, rohnya nggak dibiarkan padam, terus menyala. Nah, kita di dalam Tuhan juga sama. Anda harus terus menyala, bukannya rajin. Orang yang rajin itu belum tentu rohnya nyala. Ada orang yang rajin, tapi hidupnya nggak benar. Ada nggak? Ada. Kenapa? Nggak tahu. Apa akibat kalau dua hal ini ada? Roh kita punya kerajinan, roh kita menyala. Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Akibatnya yang pertama, Anda punya pengharapan. Anda akan bersukacita dalam pengharapan. Anda nggak akan tergoyahkan. Dikatakan, ya, pengharapan itu seperti saung yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Anda akan punya pengharapan, walaupun kondisinya, waduh, susah. Anda tetap bersukacita. Kenapa? Karena punya pengharapan. Aku tahu aku punya harapan. Sehingga sabar dalam kesesakan, punya kesabaran. Sabar ketika dalam kesesakan, sabar ketika harus dicela, harus ditekan, sabar. Kenapa? Karena punya pengharapan. Nah, orang bisa bersukacita dalam pengharapan kalau dua hal tadi, menjaga kerajinannya plus rohnya tetap menyala.
Kayaknya orang kalau sudah mulai ngomel, bersungut-sungut, dan nggak sabar. Kenapa nggak sabar? Rohnya mesti padam. Lupa, saya rajin baca Alkitab, rohmu padam. Kenapa? Karena kamu nggak mau hidup oleh roh, nggak mau mematikan dagingmu tiap hari, nuruti nafsumu terus. Kayaknya kita ini harus mau roh kita menyala, sehingga ini hidup, kalau rohnya hidup itu bisa ada pengharapan, bersukacita. Wah, aku percaya. Itu seperti orang tuh kalau lagi ini loh, lomba itu, lari maraton, capek dia, tapi ketika dia lihat finishnya, dia semangat lagi. Dia nggak akan biarkan kelelahan ini membuat dia ini padam. Dia akan bangkitkan terus semangatnya. Kalau dia bisa melihat finishnya. Lah Anda tuh juga gitu. Kalau rohmu hidup, Anda kan bisa lihat finish, sehingga Anda tuh bisa bersuka cita. Kita ini bisa bersuka cita, sehingga kita bukan, waduh, aku mesti kuat. Sehingga bisa sabar dalam kesesakan dan dikatakan bertekunlah dalam doa. Punya ketekunan dalam doa. Kenapa banyak orang nggak bertekun dalam doa? Karena dia merasa nggak ada harapan, nggak punya harapan. Kalau dia punya harapan, dia akan sabar, terus dia akan bertekun dalam doa. Makanya banyak orang kadang-kadang kenapa berdoa nggak bertekun, sebentar berhenti. Kenapa? Karena dia nggak punya pengharapan. Rohnya itu padam. Jadi rohnya itu bukan dikontrol oleh Roh Kudus, tapi dikontrol oleh lingkungan sekitar yang di luar. Hati-hati ya. Banyak orang tuh punya iman, imannya iman perasaan. Kalau dapat berkat, imannya berapi-api, rohnya bernyala-nyala. Tapi kalau lagi masalah, imannya bisa drop. Kenapa? Imannya iman perasaan. Hati-hati ya. Jangan imanmu iman perasaan. Imanmu ini mesti iman yang benar, yang bertopang di dalam kebenaran, sehingga Anda punya pengharapan. Imanmu tidak dikontrol dari yang di luar, perasaan, pikiran, tapi imanmu mesti dikontrol oleh rohmu dan Roh Kudus. Ini penting, sehingga kita bisa bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Ini orang kalau nggak bertekun dalam doa, coba dicek. Kenapa? Kehilangan pengharapan. Kenapa kehilangan pengharapan? Rohnya padam. Kenapa bisa padam? Dicek lagi, pengenalannya dangkal. Kenapa bisa begitu? Nggak dapat pengajaran yang benar. Karena itu penting sekali. Yang pertama tadi, pengajaran yang benar. Hati-hati terhadap pengajaran. Jangan Anda sembarangan dengar sesuatu yang kalau Anda tahu itu sudah nggak benar. Stop. Ya, hati-hati itu bisa mengkamili. Nah, bagaimana supaya Anda bisa memiliki pengajaran yang benar? Pengenalanmu mesti benar, sehingga Anda tahu ajaranku itu berasal dari mana. Firman Tuhan ngomongin, kalau kamu percaya padaku, kamu akan tahu ajaranku itu dari mana. Kamu akan tahu, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang kedua, pelitamu jangan padam, rohmu jangan padam. Ya, jadi dua hal ini, sehingga kita bisa bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.
Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus,
pengurapan turun atas setiap kami, menguduskan setiap kami, menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami. Yang kebenaran firman yang hamba sudah sampaikan boleh menjadi satu kebenaran yang menguatkan, meneguhkan, melepaskan, membebaskan kami dari segala belenggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Dan sebentar kami akan akhiri di ibadah kami. Tumpahkan tanganmu atas setiap umatmu dimanapun mereka berada, supaya berkat-berkat yang sempurna, anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus selalu menyertai setiap kami. Mari terima berkat Tuhan. Bila damai sejahtera kasih sayang daripada Allah Bapa dan Putra yang tunggal Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus, Tuhan memberkati kau dan melindungi kau, dan menyinari kau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberikan damai sejahtera. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus akan kedua kalinya. Setiap kita yang percaya katakan Amin.